Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang pemanfaatan dan pengaruh gelombang elektromagnetik di dunia kedokteran. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan pertama Anissa Nur Aini, yang kedua saya sendiri Eka Tiara Isbudiska, yang ketiga Rian Safitri, yang keempat Rizka Nabila Oktiani, yang kelima Roslina Rizky Nabilati, dan yang keenam Stefani Atikasari. Alat yang akan kami bahas adalah endoskopi. Apa itu endoskopi? Endoskopi adalah sebuah prosedur pemeriksaan yang bertujuan untuk melihat kondisi organ tubuh tertentu secara visual dengan menggunakan alat khusus yang disebut endoskop. Selain untuk pemeriksaan, endoskopi juga dapat digunakan sebagai prosedur pembedahan. Endoskop merupakan alat berbentuk seperti selang lentur yang dilengkapi dengan kamera pada bagian ujungnya yang dapat disambungkan ke monitor untuk memproyeksikan gambar yang ditangkap. Endoskop dapat dimasukkan ke dalam tubuh melalui rongga tubuh seperti mulut, hidung, anus, atau melalui irisan kulit atau insisi yang dibuat khusus untuk endoskopi. Bagian alat: artroskopi untuk mengamati kondisi bagian dalam tubuh, bronkoskopi untuk mengamati kondisi bronkus atau saluran pernapasan yang menuju paru-paru, kolonoskopi untuk mengamati kondisi usus besar, enteroskopi untuk mengamati kondisi usus halus, gastroskopi untuk mengamati kondisi kerongkongan atau esofagus, lambung, dan usus 12 jari atau duodenum, histeroskopi untuk mengamati kondisi rahim atau uterus. Laparoskopi untuk mengamati kondisi organ dalam rongga perut atau panggung. Laringoskopi untuk mengamati kondisi pita suara dan laring. Mediastinoskopi untuk mengamati kondisi organ tubuh dalam rongga. Sitoskopi untuk mengamati kondisi uretra atau saluran kencing dan kandung kemih. Ureteroskopi untuk mengamati kondisi ureter, yaitu saluran urin dari ginjal menuju kandung. Cara kerja dari endoskopi: pertama, prosedur endoskopi dapat dilakukan di beberapa bagian tubuh bergantung pada keluhan yang dialami oleh pasien. Endoskopi dapat dilakukan untuk melihat keluhan pada sistem pencernaan, sistem pernapasan, saluran kemih, saluran reproduksi wanita, serta melihat melalui luka sayatan kecil. Dalam kasus keluhan sistem pencernaan, dokter akan melakukan gastrointestinal endoskopi atau GI endoskopi. Kedua, sebelum prosedur dilakukan, pasien akan dipersiapkan untuk berbaring pada sisi kiri. Kemudian perawat akan menyemprotkan cairan obat bius ke tenggorokan. Setelahnya, pasien akan diberikan penahan gigi agar mulut tetap terbuka selama prosedur berlangsung, dan mengisi bagian perut dengan sedikit angin untuk membantu pekerja medis mendapatkan penglihatan yang lebih jelas. Lalu dokter akan mulai memasukkan endoskop untuk melihat bagian tenggorokan, kerongkongan, perut, dan usus bagian atas. Prinsip kerja dari endoskopi: sebuah endoskop terdiri dari sumber cahaya atau meliputi sumber dan catu daya, dan juga fiber optik yang berfungsi sebagai jalur cahaya menuju bagian yang diperiksa. Sumber cahaya yang digunakan biasanya adalah halogen dan bola lampu metal halogen. Bola lampu berfungsi untuk memfokuskan cahaya input pada permukaan ujung fiber optik. Sumber cahaya yang tengah dikembangkan saat ini adalah dari LED atau light emitting diode. Sesuai dengan gambar di atas, image bundle berfungsi sebagai elemen yang mentransmisikan
gambar dari dua ujung permukaan fiber menuju pangkal fiber. Pada pangkal fiber proximal end terdapat sebuah sistem lensa yang berfungsi untuk mentransmisikan gambar dan juga menghubungkan dengan lensa okuler atau untuk pengamatan ataupun dengan video kamera. Didapat dari sumber Annalie Lombard and Willy Liemberg tahun 2008. Indikasi endoskopi. Pasien direkomendasikan melakukan endoskopi untuk mengevaluasi gejala yang ditimbulkan akibat kelainan pada organ. Kelainan tersebut dapat berupa infeksi, peradangan, atau kanker. Melalui prosedur endoskopi, dokter juga dibantu untuk mengambil sampel jaringan atau biopsi. Beberapa gejala yang mungkin membutuhkan endoskopi untuk menunjang diagnosis antara lain: yang pertama, keluhan saluran pencernaan seperti BAB atau muntah darah, diare, disfagia, dan nyeri perut. Yang kedua, batuk darah atau batuk kronis. Yang ketiga, keluhan saluran kemih. Yang keempat, keguguran atau pendarahan pada vagina. Selain itu, endoskopi juga dapat digunakan untuk melaksanakan tindakan medis seperti memperbaiki kerusakan pada sendi, membuang batu empedu, mengangkat usus buntu yang mengalami peradangan. Yang terakhir, mengangkat miom di rahim. Adakah resiko menjalani endoskopi? Secara umum, endoskopi memiliki resiko lebih rendah dan lebih ringan dibanding pembedahan terbuka. Beberapa resiko yang mungkin terjadi adalah pendarahan, infeksi, robeknya organ, demam, nyeri terus-menerus pada daerah tindakan, atau pembengkakan, dan kemerahan pada daerah kulit yang disayat. Bagaimana persiapan sebelum menjalani endoskopi? Persiapan endoskopi berbeda-beda, tergantung kepada jenis yang akan dijalani. Beberapa prosedur endoskopi memerlukan Anda untuk berpuasa terlebih dahulu selama minimal 12 jam atau diberikan obat pencahar. Anda juga harus memberitahukan kondisi medis dan obat yang rutin dikonsumsi secara rinci kepada dokter, karena obat tertentu seperti obat pengencer darah perlu dihentikan beberapa hari sebelum tindakan. Berapa lama tindakan endoskopi? Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan endoskopi bervariasi tergantung organ yang diperiksa, serta ada tidaknya tindakan pengobatan yang dilakukan. Waktu yang dibutuhkan bisa sebentar, yaitu sekitar 15 menit, atau lama sampai 3 jam. Apa yang harus dilakukan setelah endoskopi? Kita dianjurkan beristirahat sampai efek obat bius dan penenang menghilang. Kita juga dianjurkan untuk makan makanan yang lembut untuk mengurangi rasa sakit di kerongkongan. Segera hubungi dokter kembali bila pendarahan lewat urin masih dialami setelah 24 jam pasca tindakan sitoskopi. Bila saat endoskopi juga dilakukan biopsi, buat kembali janji temu dengan dokter untuk mendiskusikan hasil biopsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.